Oke, halo semuanya yang sudah bergabung, selamat datang di webinar hari ini. Gimana kabarnya semuanya nih? Nah, hari ini, saya Coach Albert ya, akan membawakan webinar menyusun rutinitas harian yang bisa bikin tetap aktif. Hari ini sebenarnya topiknya ini cukup ringan ya, dan mudah-mudahan bisa relate dengan teman-teman semua yang ada di sini. Ini saya lihat banyak banget yang bergabung ya. Semoga bisa relate karena ini sangat membantu untuk teman-teman yang mungkin merasa kayak, "Aduh sulit banget nih kalau untuk cari waktu olahraga full." Tapi pastinya kita tetap pengen sehat kan, gitu kan. Nah jadi kita, mudah-mudahan webinar ini bisa membantu teman-teman semua. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, biar kita nggak lama-lamaan, saya langsung mulai aja. Eee Sebelum kita mulai, ya ada beberapa peraturan yang kita ikuti dulu di sini ya, yaitu pastikan menggunakan browser yang mendukung, ya. Jadi, proses webinarnya sesinya saat kalian mengikuti webinar itu akan lebih lancar, ya. Pastikan juga koneksi internetnya stabil, jadi nggak ketinggalan informasi nanti waktu di tengah-tengah webinarnya. Lalu tes output speaker-nya bisa juga kalau misalnya nanti ingin bertanya ya. Nah kalau misalnya ada kendala teknis boleh coba refresh browser-nya, itu biasanya bisa membantu untuk, masuk join lagi. Nah, lalu kalau misalnya ada kendala teknis yang sulit untuk dicari solusinya, nah boleh, tag ke Naluri Events, nanti akan dibantuin. Halo Pak Kusnandar, nah ini saya kenalin namanya nih. Beberapa mungkin udah kenal saya di sini ya, gitu. Ini suara saya yang putus-putus kah atau gimana? Mungkin boleh direspon di chat jadi saya tahu. Aman ya? Oke oke. Kalau gitu saya lanjut dulu ya. Terima kasih teman-teman responnya. Nah, lalu peraturan berikutnya ya, boleh banget aktif bertanya, kalau misalnya saya sedang menjelaskan nanti ada yang ingin bertanya, ada yang bingung, boleh langsung di chat, tapi nanti saya jawabnya mungkin di akhir ya. Ada yang baru kenal saya nih, baru kelihatan mukanya ya. Nah nanti boleh langsung bertanya di chat, lalu berpartisipasi aktif juga nanti di polling, kita ada polling session. Nah kalau ingin bertanya langsung ke saya, boleh langsung, @albert di kolom chatnya, jadi saya bisa dapat notifikasinya. Ya, kalau misalnya ingin kirimnya anonim, nah boleh juga untuk private message ya di kolom chatnya, jadi, tidak diketahui namanya, gitu. Nah, nanti setelah webinar ini juga kalian akan mendapatkan PDF-nya. Nah, kalau misalnya ada yang ketinggalan atau mungkin harus cabut di tengah-tengah sesi nggak masalah, jangan takut, nanti rekamannya akan ada di halaman, resminya Naluri. Jadi kalian bisa akses di halaman webinar Naluri, selalu bisa diakses kapan pun jadinya. Nah, kita lanjut ya. Tadi saya perkenalkan diri singkat ya, saya adalah Coach Albert yang di Fitness Coach Naluri. Beberapa mungkin sudah kenal dengan saya, sudah banyak chat dengan saya. Ya, kalau misalnya belum, ini pertama kali kita kenalan. Saya adalah fitness trainer dari tahun 2020. Sebelumnya saya juga, mengajarkan bela diri terutama di Kapolri. Untuk latihannya saya bisa membantu untuk latihan kekuatan, latihan kardio, kalistenik, kalau misalnya butuh latihan HIIT ataupun latihan fungsional. Nah, kita lanjut ke materi webinar kita nih. Kenapa sih sebenarnya aktivitas harian itu penting, gitu ya. Nah, topik kita hari ini kan menyusun rutinitas harian yang bisa bikin kalian tetap aktif. Nah, kenapa sih aktivitas harian penting? Kita sering banget kalau ketemu fitness coach pasti tanya kayak olahraganya apa? Apakah sudah ada olahraga rutin gitu kan. Tapi pada kenyataannya kan banyak banget juga kasus-kasus yang teman-teman mungkin kayak saya nggak punya waktu olahraga, saya udah padat, saya harus berangkat pagi jam 4 jam 5 untuk kerja, pulang udah malam jam 7, belum lagi ada keluarga yang harus ditemenin atau anak yang harus ditemenin gitu kan. Nah, jadi gimana sih kita biar tetap sehat? Apakah orang-orang seperti itu nggak perlu sehat gitu kan? Nggak mungkin dong, gitu. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu perbedaan antara olahraga dan aktivitas fisik, ya, baru bisa kita tentukan apa yang mau kita lakukan. Nah, olahraga itu pada umumnya adalah terstruktur, itu kuncinya. Kalau misalnya kita bisa lakukan dengan terstruktur, ada progresinya, ada tahapannya, peningkatannya, itu bisa disebut sebagai olahraga. Ya, contohnya seperti sesi gym, kita lari, kelas fitness, itu bisa direncanakan gerakannya apa saja, ya, lalu bisa memiliki tujuan yang jelas. Artinya apa? Dalam tujuan di sini bukan cuman goal kayak, "Oh, saya pasti turun berat badan," atau "Saya makin kurus," atau "Saya makin berotot," gitu ya. Tujuan yang jelas ini lebih ke arah kualitas gerak tubuh kita. Ada ilmu atau ada skill kemampuan yang bisa kita capai. Contoh misalnya adalah, kekuatan jantung ya atau teknik lari. Kita ngomong lari yang paling paling sering dan paling orang gampang lakukan ya, gitu.
Semakin kita rutin latihan lari, semakin kita belajar cara lari, ya mekanisme tubuh kita seperti apa, nah kita akan tahu, oh teknik lari untuk saya ini akan lebih efektif. Saya dengan kalau lari seperti ini, saya bisa lari lebih jauh, lebih cepat, gitu, lebih lama. Nah, itu ada outcome-nya, ada hasilnya dari hasil olahraga lari tadi. Berbeda dengan aktivitas fisik itu biasanya hanya pergerakan fisik ya, tapi belum tentu ada, outcome tadi, gitu. Misalnya kalau saya aktivitas fisiknya adalah cuci baju, apakah saya jadi bisa cuci baju lebih cepat gitu kan? Belum tentu, gitu. Nah, jadi aktivitas fisik ini mencakup sebenarnya semua kegiatan fisik yang kita lakukan dengan fisik ini dalam keseharian kita. Jadi kalau misalnya contoh petani gitu kan, dia kerjaannya mencangkul di sawah, ya itu adalah aktivitas fisik, bukan sebuah olahraga. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini yang mungkin kalau ke kantor naik bus gitu kan, busnya itu berdiri di Transjakarta ya, atau naik kereta api, jalan ke stasiun, jalan ke halte bus, itu semua adalah bagian dari aktivitas fisik, tidak bisa dianggap sebagai bagian dari olahraga. Nah, gimana kalau jalan kaki, Coach? Gitu kan. Saya dedikasiin 1 jam, saya tiap jam 5 sore, saya pulang sampai rumah tuh saya jalan kaki sejam sampai jam 6. Apakah termasuk olahraga? Bisa termasuk olahraga, bisa juga tidak. Tapi harus ada progresinya, kapan dia menjadi olahraga, kapan bukan. Kalau misalnya saya latihan 6 bulan nih cuma jalan kaki doang setiap hari, bagus, tapi tidak dianggap olahraga. Kenapa? Tidak ada progresinya, gitu kan. Nah, kalau misalnya saya bilang, "Oh, saya minggu ini saya jalan kaki, minggu depan saya jogging dikit, minggu depan saya tambahin kilometernya." Nah, itu jadi bentuk olahraga, gitu. Dia akan pelan-pelan meningkat. Nah, kayak tadinya Pak Deddy nih tadi pagi lari 6 kilo nih gitu kan. Nah, apakah besok lari 6 kilo lagi, apa 7 kilo lagi gitu kan. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Nah, jadi nggak hanya hal-hal seperti itu, seperti kayak tadi jalan, peregangan, ya menggunakan tangga atau berdiri gitu ya. Misalnya kalau kita meeting nih, mau dengerin webinar sambil berdiri, itu juga termasuk, sebagai aktivitas fisik. Jadi bukan cuman yang harus bergerak aja, sama kalau kita diem, tapi posisi badannya aktif kayak berdiri tadi, itu juga termasuk, ya. Nah, lagi-lagi kedua-duanya sebenarnya penting, nggak cuma satu aja yang penting, nggak cuma olahraga aja yang penting atau aktivitas fisik yang penting, dua-duanya penting, gitu kan. Tapi kebanyakan dari kita mulai berkurang nih, udahlah nggak olahraga, nggak juga melakukan aktivitas fisik tadi, gitu kan. Nah, sedangkan ada baiknya kalau kita lakukan kecil-kecil pun aktivitas fisik ini akan sangat membantu kesehatan kita, dan kunci dari latihan fisik, aktivitas fisik ataupun olahraga adalah akumulasi. Akumulasinya ini nggak harus kayak, oh dalam 1 jam kita langsung banyak, tapi bisa 1 hari 10 menit, hari kedua 10 menit, hari ketiga 10 menit. Itu akan selalu ada efeknya, gitu. Nah, kita next ya. Apa yang terjadi sebenarnya kalau kita nggak cukup bergerak? Ini sering banget dirasain, jadi biasanya orang nggak terlalu paham nih, kenapa sih saya merasa seperti ini gitu ya. Nah, ketika kita nggak cukup bergerak, itu biasanya pada dasarnya energi kita menurun, gitu. Tubuh kita itu sangat pintar terhadap adaptasi, kalau misalnya ada yang tidak dipakai, itu dibuang pada dasarnya. Kasarnya begitu. Contohnya seperti apa? Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang pernah melihat orang cedera, atau mungkin pernah merasakan cedera, gitu, atau mungkin yang sudah pernah latihan, terus, apa namanya, berhenti latihan cukup lama, kemampuannya menurun. Orang cedera yang misalnya di gips gitu kan, itu ototnya menurun jadi mengecil, antara itu tangannya atau kakinya, gitu. Semakin otot tidak dipakai semakin kecil. Jadi pada dasarnya tubuh kita itu akan ngebuang apa yang nggak dipakai, gitu. Karena ketika dia mempertahankan massa otot tanpa ada fungsinya, gitu kan, dia akan kehabisan energi dan tubuh kita itu sangat-sangat energi efisien. Semakin, dia berkurang, apa namanya, semakin dia tahu ini boros, dia akan buang kalau nggak dipakai, gitu. Nah, jadi kenapa nih kalau kita duduk lama malah energinya makin menurun, gitu. Bukannya kalau kita duduk kan istirahat sebenarnya. Nah, kalau kita nggak bergerak ya tadi, energi menurun karena banyak yang dibuang tadi. Kayak, "Oh kita nggak perlu, bergerak kok, saya nggak ada kebutuhan untuk berolahraga, tubuh saya nggak perlu bergerak." Jadi, kekuatan ototnya itu perlahan-lahan itu menurun, diturunkan fungsinya, gitu. Akhirnya metabolisme juga makin melambat. Nah, duduk terlalu lama itu juga akan bikin kita makin capek sebenarnya, bukan malah makin berenergi. Kadang kan, "Oh saya capek ini, saya istirahat, saya duduk." Gitu. Kalau sebentar iya nggak apa-apa, tapi kalau kelamaan dalam keseharian duduknya bisa berbelas-belas jam, itu malah efeknya negatif, gitu. Sama seperti kalau kita tidur, gitu. Kalau tidur misalnya kayak kita tidur, 7, 8 jam, 10 jam lah maksimal itu masih kayak oke. Tapi kalau ada yang tidur sampai 15 jam, 20 jam, itu bangunnya pasti capek juga, gitu. Jadi, nggak selalu
yang kita stationary atau sedentary itu akan meningkatkan energi kita, malah sebenarnya kenyataannya adalah kebalikannya. Nah, ketika kita energinya menurun ini, fokus kita dan mood kita juga terpengaruhi. Kalau secara fisika gitu ya, ada hukum yang, sebutannya itu, objek yang bergerak akan selalu bergerak, objek yang diam akan selalu diam, gitu. Sebenarnya ini sangat-sangat, berpengaruh sama fisik kita juga, gitu. Mood kita dan fokus kita dipengaruhi dari pergerakan kita juga. Semakin sedikit kita bergerak, mood kita juga semakin stagnan dan bisa menurun, gitu. Makanya banyak yang jadi mager, ya malas ngapa-ngapain, itu kebanyakan karena ya kelamaan duduknya, kelamaan istirahatnya, gitu. Nah, salah satu caranya adalah bangun dulu, bergerak dulu, gitu. Nah, ini juga akan meningkatkan, resiko kesehatan jangka panjang kalau misalnya kita nggak cukup bergerak. Hari ini saya nggak bergerak, saya istirahat olahraga, oke aman. 2 hari, 3 hari, seminggu, ya kan, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya apa? Tapi saya makan terus kan. Akhirnya ada penumpukan kalori dan lemak. Akhirnya saya makin gemuk. Ketika makin gemuk, datanglah penyakit-penyakit lain seperti tekanan darah tinggi, obesitas tadi, ya, kolesterol, itu sudah pasti datang, gitu. Tapi jadi solusinya sebenarnya adalah bergerak tadi, gitu. Semakin kita banyak diam, semakin tinggi juga resiko kita untuk mendapatkan penyakit yang jangka jangka panjang, gitu. Nah, saya next dulu, saya baca pertanyaan dulu, ada yang menarik nggak? Treadmill dengan trail run outdoor apakah sama? Berapa persen di-compare dengan trail run dan outdoor? Nanti kita diskusiin di akhir ya. Nah, ada juga mitos 10.000 langkah. Dulu banyak banget iklan-iklannya itu adalah 10.000 langkah adalah target yang harus dicapai kalau ingin menjadi sehat. Pada nyatanya itu adalah sebuah mitos yang dipakai oleh marketing pedometer. Pedometer itu adalah alat untuk menghitung langkah kita. Nah, mari kita ubah lagi pola pikir kita, reframe lagi. Sebenarnya kita nggak perlu 10.000 langkah, ya 7.000 sampai 8.000 langkah itu udah punya hasil. Riset udah menunjukkan bahwa 7.000 sampai 8.000 itu udah memberikan hasil dari peningkatan kesehatan kepada kebanyakan orang, gitu. Nah, ini sebenarnya 20 sampai 30 menit bergerak juga udah bisa banget mengurangi resiko penyakit yang besar. Seperti yang saya sebut tadi ya, kayak penyakit-penyakit kardiovaskular, penyakit-penyakit seperti obesitas itu bisa terbantu banget kalau kita rutin bergerak setiap harinya, gitu. Dan ini nggak perlu sebenarnya 30 menit harus langsung 30 menit. Saya tahu nggak semua orang punya waktu sebanyak itu. Kalau saya bagi jadi 5 menit per hari, per sesi, tapi seharinya 6 kali, itu bisa banget, gitu. Nah, lagi-lagi bukan tentang angka, "Oh saya mau latihan 1 jam, 2 jam, saya mau larinya 10.000 kilo," gitu kan, nggak mungkin sih 10.000 kilo, 10 kilo, gitu kan. Tapi sebenarnya bukan angka yang kita mau kejar, bukan angka yang memberikan kita benefit. Malah kalau kita langsung gas di angka itu malah bisa kebalikannya, gitu. Tapi tentang konsistensi dulu, hariannya gimana. Kalau sehari-harinya nggak pernah ngapa-ngapain, terus tiba-tiba lari 10 kilo, udah pasti cedera, udah pasti besoknya nggak bisa bangun, kakinya sakit, gitu kan. Nah, tapi yang kita mau bangun adalah hariannya dulu, kita sehari-harinya ngapain? Ini, apakah sehari-harinya sudah membantu kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih sehat? Ya, jadi yang kita mau dapetin adalah progress over perfection. Kita nggak mau sesuatu yang sempurna, tapi kita mau yang progresnya ada terus, gitu. Nah, lagi-lagi tadi ya kan, kalau kita nggak bergerak tadi banyak banget negatifnya. Nah, sebenarnya bergerak adalah obatnya, gitu, dan pastinya gratis, gitu ya. Nggak gratis kalau kita bilang pakai alat dan ini itu ya, tapi pada dasarnya kan kalau kita bergerak dengan jalan kaki aja itu udah sangat membantu banget, gitu, dan ya ini obat yang gratis bisa dibilang seperti itu. Efek positif yang kita bisa dapat dari bergerak adalah bergerak secara reguler dapat mengurangi, penyakit-penyakit kecemasan dan depresi, ya penyakit-penyakit, emosional atau mental tadi, seperti anxiety dan depression ini ya, kecemasan dan depresi. Bergerak ini memiliki efektivitas yang sama dan ini udah ada risetnya juga ya, memiliki efektivitas yang sama dengan obat yang diberikan oleh psikiater, untuk kasus yang ringan dan moderate. Ya, tapi kalau misalnya dengan obat kita punya efek samping, pakai bergerak tidak punya efek samping, gitu. Ada sih efek sampingnya tapi positif, yaitu badannya jadi lebih kuat dan sehat, gitu. Ya, tapi tidak ada efek samping negatif jadinya. Lalu meningkatkan kualitas tidur, gitu. Banyak banget juga yang biasanya orang walaupun kerja udah capek, nggak bisa tidur sebenarnya. Apa sih yang bikin bisa tidur gitu, karena bergerak yang reguler, ya, secara konsisten, itu akan membuat tidur kita lebih baik. Nggak langsung pastinya, kalau misalnya saya bilang, "Oh, Coach Albert bilang tidurnya lebih baik." Terus dia bergerak hari ini terus tidurnya nggak lebih baik, ya nggak langsung gitu juga.
harus konsisten dulu ya, terakumulasi dulu tadi ya, kuncinya di sini akumulasi. Terakumulasi dulu baru tidurnya akan pelan-pelan mengikuti beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, ketika tidurnya lebih baik, akhirnya besok kita bangunnya lebih baik, kita punya energi lagi untuk menjalani hari dan bergerak lagi, ya, melakukan kegiatan aktivitas fisik lagi. Dan ini siklus positif yang mau kita bangun tadi. Nah, selain itu bergerak yang tidak banyak orang tahu juga adalah memelihara kesehatan otak. Semakin sering kita melakukan aktivitas fisik, ya, ini sangat-sangat membantu untuk mengurangi penyakit-penyakit seperti demensia atau Alzheimer. Ada faktor genetik di situ, tapi bisa mengurangi resikonya dan bisa mengurangi penurunan fungsi kognitif sebanyak 30% di masa hidup kita, gitu. Apalagi kalau orang yang aktif berolahraga secara teratur, ya. Di dalam otak kita itu ada yang namanya mekanisme neuroplastisitas, yaitu adalah, kemampuan otak untuk membuat sel baru yang bisa bikin kita lebih cermat, lebih cepat, lebih fokus, lebih gampang ingat, lebih gak gampang lupa. Nah, ini semua bisa dapat dari bergerak dan olahraga yang teratur, gitu. Jadi bukan cuma fisik aja, semuanya kita dapat dengan komplit dari olahraga tadi. Nah, kita lanjut, ya. Apa aja sih aktivitas harian yang bisa membantu gitu? Tadi sebenarnya kita udah sebut nih cuplikan-cuplikannya ya, trailernya. Dalam perjalanan kita, kalau kita pergi kerja itu bisa banget kita pakai dengan jalan kaki. Baik itu jalan ke stasiun, atau kita saat di bus atau di stasiun kita berdiri ya. Kadang ada bangku sebenarnya walaupun kosong nggak harus didudukin kok gitu. Boleh aja berdiri, terkecuali kita punya kondisi khusus seperti ibu hamil ya, atau memang pada hari itu kita lagi capek banget gitu, memang kemarin udah lembur, atau mungkin kita lagi ada cedera, nah itu beda cerita gitu. Atau sesimpel kalau yang bawa kendaraan itu bisa parkir lebih jauh gitu, jangan parkir dekat-dekat pintu masuknya, baik itu di kantor ataupun mungkin saat kita ke mall, itu bisa lebih jauh. Selain kita gampang dapat parkiran biasanya, ya dapat benefit untuk jalan kaki juga, baik saat ke gedungnya ataupun keluar dari gedungnya. Nah, saat kita bekerja apa sih yang kita bisa terapin gitu? Kita bisa pilih berdiri saat meeting gitu ya. Teman-teman di sini boleh aja dengerin webinar sambil berdiri atau mungkin sambil mondar-mandir gitu loh, bolak-balik ke satu ruangan itu gitu kan sambil dengerin kalau misalnya lagi nggak banyak kerjaan ya. Pilih menggunakan tangga atau daripada lift kalau misalnya memungkinkan. Saya tahu nggak sebuah kantor punya tangga ya, kadang tangga darurat juga belum tentu bisa diakses. Tapi kalau ada pilihan untuk pakai tangga, boleh pakai tangga gitu. Atau berjalan ke mejanya rekan kerja, misalnya ke mejanya si A, mejanya si B gitu kan, untuk mini break, istirahat kecil. Nah, salah satu cara lain juga biasanya yang saya sering sampaikan adalah bawa botol air yang lebih kecil gitu, atau bahkan pakai gelas aja. Jadi kenapa? Jadi ketika kita isi air, itu kita harus bergerak, kita harus bangun dan berjalan gitu. Nah, jadi itu bisa kita lakukan di pekerjaan. Nah, kalau di rumah gimana? Di rumah hal simpelnya adalah ketika kita saat pulang ya, kita istirahat setelah mandi dan makan, kita bisa ngelakuin peregangan saat kita mungkin sambil nonton gitu. Baik sambil nonton ataupun saat iklan ya. Atau milih jalan 10 menit setelah makan malam, menambahkan habit baru gitu. Atau peregangan tadi setelah makan malam itu juga bisa banget. Nah, jadi sebenarnya banyak yang bisa kita terapin di rumah, balik lagi ke kita bagaimana kita menyusun waktunya, sebenarnya gitu. Nah, saya pengen tahu juga nih buat teman-teman di sini kita ada polling tadi ya, boleh aktif secara poll. Apa sih sebenarnya buat teman-teman di sini ya, ada 200 orang yang bergabung di sini, tantangan terbesarmu untuk tetap bergerak aktif? Itu biasanya apakah nggak punya waktu atau sangat-sangat sibuk pekerjaannya, atau sebenarnya bisa mulai tapi nggak bisa pertahanin, saya bisa mulai seminggu tapi minggu kedua udah off lagi nih, udah nggak lanjut lagi. Atau kayak, aduh saya capek banget tiap hari, gitu. Jadi saya nggak bisa mulai untuk bergerak, saya selalu capek, pulang kerja capek, bangun tidur capek. Kira-kira mana nih yang dirasa kayak ini nih tantangan terbesarnya gitu. Oke, ini kebanyakan yang pilih itu bisa memulai tapi tidak bisa mempertahankan. Berarti sebenarnya pengaturan waktunya udah bagus, energinya juga udah mulai bagus nih ya, cuman nggak bisa mempertahankan. Mungkin kita lihat nanti apakah dari saran-saran di sini ada yang cocok untuk membantu mempertahankan habit-nya tadi. Oke, terima kasih jawaban-jawabannya, kita lanjut dulu ya. Nah, ini kesalahan umum yang sering banget dilakukan. Mungkin ini bisa relate ya untuk orang yang tadi tidak punya waktu, atau bisa mulai tapi nggak bisa pertahanin, atau selalu merasa lelah, gitu. Ini jawabannya di sini. Nah, kesalahan nomor satu, yaitu menunggu waktu yang tepat. Ini biasanya lebih relate sama orang-orang yang nggak punya waktu tadi. Kalau kita nunggu waktu yang tepat, itu nggak akan ada waktu yang tepat. Kemarin kebetulan banget nih, saya dapat klien juga yang cerita, "Oh saya nggak bisa ngelakuin olahraganya banyak-banyak A, B, C, D, E, karena saya waktunya padat." Saya bilang, "Sebenarnya
waktu itu kita punya waktu yang sama padatnya, kita sama-sama punya 24 jam. Tapi bagaimana kita memilih untuk melakukan apa dengan waktu kita, itu menjadi prioritas kita. Jadi kalau saya nunggu waktu yang, tepat, waktu yang sempurna, saya mau mulainya hari Senin tanggal 1 Mei, ya ternyata 1 Mei saya sibuk, masa saya nggak ngelakuin jadinya kan. Nah, jadi kalau nunggu-nungguin itu terus, nggak akan terjadi, ya. Kita tahu hidup kita itu nggak pernah sama. Hari ini kita santai, besok-besok tiba-tiba ada banyak pekerjaan yang numpuk, ya kan. Belum lagi kalau kita ngomong kasar-kasarnya, amit-amitnya ada bencana. Ya, atau ada kemalangan, kita nggak pernah ada yang tahu. Dan ini normal sebenarnya kan, kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi kalau kita nungguin besok, nungguin nggak sibuk, ya kapan nggak sibuknya, karena kita kan selalu punya kesibukan, gitu. Standar kesibukan orang juga berbeda-beda, gitu. Nah, kalau kita cuma nunggu-nungguin itu terus, kita bisa kehilangan minggu dan bulan-bulan yang harus kita udah bisa mulai, udah numpuk nih, udah ada akumulasinya, kehilangan cuman gara-gara nunggu waktu yang ideal tadi, gitu. Tapi sebenarnya yang kita bisa lakukan, yang perbaikannya adalah cukup ngelakuin apa yang kamu bisa lakukan, nggak perlu nunggu sempurna. Kalau misalnya, "Oh, menurut saya olahraga yang sempurna saya bisa jalan kaki 1 jam," gitu. Itu yang paling mudah sebenarnya. Tapi ternyata dengan kesibukan saya nggak punya waktu 1 jam, jadi saya nggak jalan ah, saya nggak mau jalan kalau nggak 1 jam. Padahal kalau saya jalan 5 menit, itu sama aja, itu lebih baik gitu kan, daripada saya nunggu yang 1 jam yang nggak jalan-jalan. Kalau saya bisa 5 menit setiap hari, dapatnya dalam seminggu udah dapat 5 kali 7, 35 menit. Sedangkan saya nunggu 1 jam itu nggak dapat-dapat, gitu kan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jalan 10 menit hari ini mengalahkan sesi sempurna yang nggak akan pernah terjadi. Saya udah planning 1 jam, tapi nggak pernah kejadian, nggak pernah ada 1 jamnya. Padahal saya punya 10 menit tadi, itu bisa dilakukan, gitu. Jadi mulai dengan apa yang kita punya, mulai dengan kita ada di mana, ya kalau saya ada di ruangan, saya nggak bisa ke gym, ya saya lakukan apa yang bisa saya lakukan di ruangan ini. Mulai dengan apa yang kita bisa lakukan sekarang, gitu. Kalau saya hari ini bisanya cuma jalan kaki, saya nggak bisa lari, ya jangan lari. Saya jalan kaki aja, gitu. Nggak harus dipaksain lari, gitu. Nah, kesalahan yang kedua, terlalu sulit, terlalu cepat. Maksudnya apa? Kadang kita suka mulai dengan langsung yang ekstrim, gitu. Oh, saya hari ini sangat-sangat, berniat untuk latihan, gitu. Mulai sekarang saya mau berubah, gitu kan. Saya mau latihan sama Coach Albert, "Coach, saya minta jadwal 5 kali seminggu," gitu kan. Sedangkan sebelumnya nggak pernah latihan sama sekali. Emang jadwalnya yakin bisa, emang badannya yakin bisa. Gitu kan. "Coach Albert, saya minta, latihan yang efektif dong, yang dapat hasilnya cepat." "Oke, saya bisa kasih, lakuin squat 100 kali ya." Sebelumnya padahal nggak pernah squat sama sekali. Kira-kira setelah satu sesi 100 kali squat itu apa yang akan terjadi? Gempor, badannya sakit, kakinya sakit, akhirnya males, gitu kan. Nggak mau ngerjain lagi karena besoknya badannya udah pasti sakit, udah pasti males gerak, gitu. Setelah badannya kaget, kan nggak bisa keep up, nggak bisa bertahan, akhirnya 2 minggu berhenti. Bagus kalau 2 minggu berhenti, biasanya besoknya berhenti. Gitu kan. Nah, gimana perbaikannya? Kita mulai dari yang kecil dulu, realistis dulu. Apa sih yang kita bisa lakukan? Kalau saya nggak pernah latihan sama sekali, nggak pernah olahraga sama sekali, ya jangan langsung ekstrim, gitu. Mulai dengan pelan-pelan dulu apa yang saya bisa lakukan. 5 kali squat akan lebih baik daripada yang bisa 100 kali squat tapi cuma 1 kali. Saya mendingan 5 kali tapi bisa setiap hari, gitu. Nah, tadi ini contohnya juga di sini jalan 15 menit sebanyak 2 kali per minggu, itu juga sangat-sangat valid. Jadi nggak harus langsung 1 jam, gitu. Konsistensi yang di intensitas rendah tadi, 5 kali tapi seminggu tadi, ya 15 menit tapi banyak, tapi setiap hari, itu akan jauh lebih baik daripada kayak 100 kali tapi seminggu sekali, gitu. Jadi kita bangun dulu kebiasaannya, tubuh kita udah support, udah kuat, baru kita tambahin intensitas sama durasi. Kalau sudah nyaman, 5 kali ini karena saya ngelakuin 7 kali selama seminggu, 7 hari saya lakuin tiap hari, ya minggu kedua saya bisa ngelakuin 10 kali. Kita bisa tambahin intensitasnya, seperti itu. Jadi pelan-pelan mulainya. Kesalahan yang ketiga adalah ya all or nothing. Ya kalau misalnya saya nggak ngelakuin, nggak bisa 1 jam, mendingan nggak usah gitu. Atau kalau saya minggu ini saya targetnya 3 kali, tapi karena saya udah gagal sekali, ah udahlah nggak usah, ntar cuma dapat 2 kali. Padahal nggak seperti itu. Lagi-lagi saya bilang, kan akumulasi ya. Jadi kalau kita akumulasi kurangnya 1 tapi ada 2 ya jauh lebih baik, gitu. Nah, kalau misalnya udah kelewatan 1 sesi, apa sih yang kita bisa lakukan? Kita usahain jangan kelewatan 2 sesi. Ya, kalau kita kelewatan 1 sesi itu oke, itu mungkin saya memang sibuk segala macam. Ketika 2 sesi kelewatan, ini ada pola yang berulang, baik dari eksternal ataupun dari internal. Bisa alasan dari diri sendiri yang kita nggak mau admit, kita nggak mau akuin, atau memang dari luarnya tidak memungkinkan untuk jadwal kita seperti itu. Artinya apa? Kita harus cari jadwal yang berbeda. Ya, kalau udah mulai ketemu 2 kali atau 3 kali bolong, itu udah harus lihat ini polanya apa yang bikin nggak bisa
lanjut tadi ya, nggak bisa mempertahankan. Apakah ada faktor eksternal atau internal gitu. Nah, jadi solusinya gimana? Siapkan hari yang ekstra, buffer. Jadi kalau misalnya saya bilang saya mau olahraganya 7 hari seminggu gitu, dan saya carinya perfect gitu kan. Nah, 7 hari seminggu itu artinya saya nggak ada spare hari sama sekali. Kalau saya satu gagal berarti saya udah kurang dari 7 kan, gitu. Akhirnya saya yang bisa saya lakukan apa? Sesuaiin sama ada hari ekstra yang saya siapin misalnya 3 kali seminggu, saya ada 4 hari nih ekstra nih yang kosong. Kalau saya Senin, Selasa, Rabu nggak bisa gitu kan, saya bisa pindah ke Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Atau sebaliknya kalau misalnya saya tahu Senin, Rabu, Jumat saya nggak bisa, saya mungkin bisa geser ke Selasa dulu, Selasa, Rabu, Jumat, itu boleh. Jadi ada hari yang ekstra. Jadi sebenarnya nggak disarankan juga untuk setiap hari berolahraga, olahraga ya, bukan aktivitas fisik gitu. Nah, aktivitas fisik nanti kita ada solusinya di akhir. Ya, jadi kita siapkan hari yang ekstra tadi, kalau memang pengennya ada waktu spesifik gitu. Dan ketika kita balik lagi setelah dari jeda ya, tadi kalau misalnya saya skip 1 hari atau 2 hari tadi, kalau mau balik lagi ya, mulailah dengan sesi yang lebih pendek. Jangan yang seperti sebelumnya gitu. Karena kita nggak tahu itu tadi faktor eksternal internal seperti apa, ya jadi cari yang aman dulu, apa yang kita bisa lakukan dulu tadi. Bikin lebih mudah, bikin lebih pendek. Jadi kita bisa selesai daripada harus sesinya sempurna seperti yang sebelum-sebelumnya. Next ya, kesalahan keempat, ngandelin motivasi. Ini sering banget nih, kalau misalnya saya, nanya-nanya klien ya, motivasinya itu, nggak ada motivasi untuk latihan, kenapa nggak mau latihan gitu kan, nggak mood aja, nggak ada feeling-nya gitu, kayak nggak ada niat untuk bergeraknya, mager. Padahal nyatanya motivasi itu seperti cuaca, motivasi itu nggak pernah bertahan, temporary aja sifatnya, gitu. Kalau kita nungguin mood sampai mulai, itu nggak akan mulai-mulai. Dan bahkan bisa nggak konsisten. Kenapa? Hari ini saya mood, besok saya nggak mood, gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah andalkan rutinitas kita, bentuk jadwalnya, bentuk rutinitasnya, ya. Siapkan lingkungan kita, jadi bukan berdasarkan kayak, oh saya niat dan tekadnya kuat, itu nggak selalu bekerja, gitu. Nah, jadi kita bisa apa? Kita bisa nyelipin atau nyatuin aktivitas kita terhadap apa yang udah kita lakuin. Nanti contohnya seperti apa sih, gitu. Nanti kita contohnya diberikan di akhir ya. Nah, buat lingkunganmu lebih mudah juga, seperti contoh sepatu kita siapin dulu dari malam sebelumnya. Sepatu, kaos kaki, baju lari, misalnya kalau orang yang mau lari pagi atau jalan pagi, gitu kan. Siapin tasnya, jadi tas gym itu udah disiapin dari sebelumnya. Jadi kalau besok pulang kantor langsung ke gym itu bisa. Jadi pagi itu kita nggak boro-boro, nggak buru-buru lagi. Kita udah siap untuk langsung mulai aja, gitu. Kalau kita lagi punya motivasi pada hari itu bonus. Kita mungkin bisa ngerjain lebih, performa kita bisa lebih. Tapi yang kuncinya sini adalah rutinitasnya dulu. Rutin dulu ngelakuin halnya. Selayaknya kita sikat gigi. Sikat gigi kita mungkin bisa, oh saya pagi lupa sikat gigi, saya malam pasti sikat gigi. Gitu kan. Nggak ada yang kelewatan, kalau kelewatan 1 hari, 2 hari, kita bisa besoknya akan lanjut lagi. Nah itu yang mau kita bentuk, rutinitas itu, seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke simple science dulu ya. Ini kita kulik terhadap energi, gerakan, dan rasa lelah atau kelelahan yang sering kita alami. Ya, sebenarnya secara sederhana kita punya sistem energi yang cukup simpel. Kita sederhanakan ya. Badan kita itu punya budget energi harian. Sama kalau misalnya kita punya anak mungkin ngasih anaknya uang jajan ya, itu budget dia untuk belanja gitu kan. Badan kita juga sama punya budget energinya. Nah, kalau kita bergerak itu bisa ngurangin budgetnya pastinya. Tapi ya, yang uniknya adalah ini juga meningkatkan. Jadi dua-duanya dapat nih, berkurang dan bertambah dalam sekaligus ketika kita bergerak. Ya, bertolak belakang agak aneh, tapi emang nyatanya seperti itu. Ya, memang ada ilmunya di balik itu sebenarnya. Nah, gerakan yang ringan-ringan ya, terutama bagi yang tidak bisa berolahraga secara full, ya aktivitas fisik tadi itu bisa meningkatkan energi kita. Kalau misalnya kita lama duduk, biasanya bangunnya rasanya capek banget gitu kan. Nah, ketika bayangin kalau misalnya, kenapa sih kalau kita balik dari makan siang, itu rasanya kayak lebih enak aja untuk mulai kerja, walaupun antara lama atau enggaknya ya, tapi kita lebih fokus dan lebih segar dikit. Ya karena kita bangun dari tempat duduk, kita jalan dikit untuk pergi makan, kita balik lagi. Itu pergerakan yang singkat kan sebenarnya, yang ringan. Nah, itu yang bikin kita lebih fokus. Bayangin kalau dilakuin lebih sering dalam sehari, gitu. Nah, jadi semakin sedikit kita bergerak, kita akan semakin capek sebenarnya. Kayak tadi saya bilang, dia ngebuang apa yang nggak dipakai, gitu. Fungsi tubuh yang nggak dipakai lagi ya dibuang aja. Nah, gimana kita bisa nge-stop siklus tadi, siklus yang kayak duduk lama jadi capek mulu. Nah, bergeraknya tiap 60 sampai 90 menit. Kita bisa set alarm atau penanda gitu kan. 60 sampai 90 menit kita
berdiri melakukan peregangan dulu kek, mau jalan muterin meja dulu kek, jalan bolak-balik dulu kek, itu boleh banget dan ini akan membantu untuk meregulasi, energi kita lagi untuk fokus lagi untuk bekerja, gitu. Dan ini berlaku untuk apapun sebenarnya. Nah, kenapa sih kalau kita duduk lama tadi bisa bikin capek gitu kan? Aneh banget ya duduk malah bikin capek ya. Karena kita kita duduk terlalu lama, oksigen ke darah kita itu darah dan oksigen ke otak kita itu berkurang, menurun, eee, jumlahnya gitu. Akhirnya apa yang terjadi kalau misalnya otak kita nggak dapat oksigen, yang sedangkan dia bekerja dengan oksigen dan aliran darah gitu kan. Akhirnya fokus kita yang menurun dan sering brain fog ya. Kalau misalnya kayak gampang lupa, gampang kabur, nggak ingat ini itu. Nah, itu yang terjadi. Itu juga kenapa kalau orang begadang ya sering banget nggak fokus, sering banget gampang lupa, nggak bisa ingat ini itu. Ya karena otaknya capek gitu, tidak pernah diistirahatkan. Nah, ketika otot kita diem tadi ya, karena otot kita sebenarnya yang bakar energi paling gede ya, ini signal waspada kita, gitu. Dia mengurangi signal waspada kita. Pernah nggak teman-teman di sini mungkin ngerasa ada event atau ada proyek ya, yang seminggu itu capek banget, harus lembur segala macam, setelahnya tiba-tiba rasanya kayak enak banget, plong, badannya rileks, gampang tidur, gitu. Ini sama, ketika waspada kita menurun, badannya rileks. Nah, ini kebalikannya, ketika badan kamu nggak pernah bergerak, kita rileks terus, waspadanya juga menurun, gitu. Jadi siklusnya itu malah kebalikannya, ya karena kita capek, kita duduk merasa kalau duduk lama bisa bisa mengisi energi kita lagi, bisa recharge, ternyata enggak, malah semakin lelah dan itu berulang. Karena kita semakin capek lagi, duduknya lebih lama lagi, lebih pilih tidur, lebih pilih, nonton aja gitu kan, daripada bergerak, ngulang-ngulang di situ terus. Nah, tadi perbaikannya adalah minimal bergerak setiap 60 sampai 90 menit. Nggak perlu full satu sesi olahraga ya, karena kita tujuannya bukan dari tujuan olahraga tadi ya, yaitu untuk meningkatkan fokus, kita lagi ya, kewaspadaan kita lagi, jadi menghentikan siklus kelelahan tadi. Ya ingat tadi, materi webinar ini bukan untuk hasil olahraga, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan aktivitas fisik kita sehari-hari. Nah, lalu ada yang namanya lingkaran movement dan energi. Tadi saya bilang ya aneh banget kan energi mengurangi bergerakan mengurangi energi tapi juga meningkatkan, gitu. Nah, karena tadi seperti yang saya bilang, dengan kita bergerak ini kita meningkatkan fokus. 10 menit bergerak kita bisa meningkatkan fokus hingga 2 jam tadi, gitu. Karena dengan berolahraga kita bisa memicu endorfin dan serotonin. Ya ketika otot kita bekerja, otot kita berkontraksi, itu ada hormon yang dikeluarkan dan semuanya hampir semuanya adalah, hormon-hormon positif. Ya biasanya dopamin, endorfin, serotonin gitu ya. Eee, Oksitosin itu hormon kebahagiaan, hormon, senang ya. Ini menjadi sumber energi natural dan mood booster kita. Makanya kenapa kalau orang yang sering bergerak atau sering olahraga juga emosinya lebih stabil, lebih positif gitu. Karena, hormonnya akan diproduksi terus dari pergerakan tadi ya. Dan ini akan bikin kita lebih, gampang bergerak ke depannya. Nah, bergerak rutin tadi ya, karena mengurangi energi tadi, membuat tidur juga lebih baik gitu. Nah, tidur yang lebih baik, biasanya karena tubuhnya benar-benar istirahat dengan baik ya, full, besoknya kita punya energi lagi untuk, bergerak lagi, untuk beraktivitas lagi. Sama kayak HP kalau di-recharge secara full, gitu. Jadi, sebenarnya kalau kita bergerak sering, bukannya ngurangin tabungan ya. Jadi kalau tadi dalam satu hari ada budgetnya, jangka panjang ada tabungannya, gitu. Nah, kalau bergerak itu kita nggak ngurangin tabungan energi. Budgetnya mungkin berkurang pada hari itu, tapi secara tabungan akan nambah, gitu. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa kita tarik dari sini ya adalah sebenarnya kadang kita merasa lelah itu bukan karena kita udah bergerak gitu, bahkan, kebanyakan itu karena kita lelah karena belum bergerak sama sekali tadi, gitu. Tidak ada yang ngeriset, tidak ada yang ngehentikan siklus-siklus, kelelahan tadi. Jadi, di fitness, di olahraga memang sering banget juga saya bilang, jangan nungguin mood ya, kalau mood tadi kan mager itu nggak akan bisa dilawan. Yang kita bisa lakukan adalah mulai bergerak dulu, baru bisa ada niatnya. Jangan nunggu niat baru bergerak. Jadi mulai bergerak terlebih dahulu, ya. Energi kita, ya, yang rasa capek kita tadi akan mengikuti aksi kita, ya, bukan sebaliknya. Nunggu saya punya energi dulu baru bergerak, itu tidak akan terjadi biasanya. Nah, kita harus belajar juga ada 2 tipe kelelahan di sini, ya. Kelelahan yang saya sering banget sebut-sebut kelelahan ya, tapi kelelahannya itu apa sih sebenarnya? Ini kita harus bisa kenal 2 dulu. Satu kelelahan fisik. Ini artinya badan kita, otot kita benar-benar capek. Biasanya kalau orang-orang yang kerjanya fisiknya berat ya, yang kerja mungkin di perusahaan-perusahaan tambang, nah atau yang kerjanya benar-benar fisik kayak kuli gitu kan, itu biasanya kerja fisiknya cukup berat, gitu.
atau orang-orang yang sudah terbiasa dengan sesi olahraga yang cukup berat, gitu kan, itu tubuhnya memang benar-benar capek. Ini sangat-sangat penting untuk istirahat daripada di-push terus-menerus kayak saya tadi bilang ya, olahraga juga nggak bisa setiap hari. Jadi harus ada waktu istirahatnya biar tubuhnya pulih, biar bisa, beraktivitas lagi, berolahraga lagi, bisa bekerja lagi. Nah, kalau kita kelelahannya mental, ya kita otaknya capek, badannya nggak capek sebenarnya, badannya nggak ngapa-ngapain, cuma otaknya aja capek. Tapi karena otak capek ini bikin badan jadi nggak mau ngapa-ngapain. Nah, ini banyak banget dirasakan oleh pekerja kantoran, terutama kalau tiap sore gitu kan. Antara udah banyak meeting lah atau proyek yang nggak selesai-selesai. Nah, ini solusinya untuk mental fatigue atau kelelahan mental tadi adalah bergerak sebenarnya. Karena tadi ya, ada hormon yang dikeluarkan tadi. Jadi kalau misalnya kita justru capeknya kita tahu nih badan saya sebenarnya nggak gerak, saya nggak capek badan, saya capek di pikiran. Solusinya adalah bukan istirahat, bukan tidur, bukan scrolling, bukan makan, tapi, olahraga dulu, bergerak dulu, jalan kaki kek, mondar-mandir kek, bahkan jalan ke mall pun nggak apa-apa, keliling-keliling di mall nggak apa-apa, gitu. Nah, jalan singkat atau peregangan itu bisa lebih efektif daripada kita maksain minum kopi biar, minum kopi, minum kafein, biar kita tetap seger, gitu. Atau bahkan kadang yang milih, "Oh saya mau tidur singkat deh, power nap," gitu kan. Kadang nggak terlalu membantu ya, beberapa kasus bisa membantu tapi nggak selalu, ya akan lebih efektif adalah dengan bergerak. Karena tadi, meningkatkan, kewaspadaan dan fokus tadi. Nah, lalu ada sleep dan movement. Tidur dan bergerak itu adalah jalan dua arah tapi jadi satu kesatuan sebenarnya. Ketika kita bergerak dengan, konsisten, ya, tidur kita akan meningkat kualitasnya. Tidur kita lebih cepat, lebih deep sleep, lebih dalam, kita bangunnya lebih segar. Nah, tidur yang baik, ya, akan menciptakan tubuh memiliki jadi lebih banyak energi dan lebih mudah bergerak untuk besok harinya lebih produktif. Bukan hanya produktif di pekerjaan, tapi juga dengan waktu untuk keluarga. Bayangin kalau kita udah kerja Senin sampai Jumat, terus besoknya kita capek, Sabtu padahal harus hangout sama keluarga. Bisa jadi itu marah-marah kepada istri dan anak gitu kan, atau mungkin jadi malah cancel, perencanaannya yang harusnya mungkin ditunggu-tunggu oleh istri dan anaknya. Jadi, saya tidur yang baik, lebih banyak energi, lebih mudah bergerak untuk besok harinya, itu siklus positif yang kita mau bangun tadi, yang kita mau counter dari siklus kelelahan tadi. Nah, 20 sampai 30 menit aktivitas fisik itu udah bisa membantu banget kualitas tidur kita sebanyak 45%, ya. Ini kalau mungkin yang pernah lihat ini outrest, kata outrest ini sangat-sangat menarik ya, karena di bahasa Indonesia agak sulit diterjemahkan nih. Kita tidak bisa outrest kebiasaan buruk. Outrest itu sebenarnya kayak, oh kita istirahatin sampai, energinya naik, itu nggak mungkin terjadi. Sama kasusnya kalau kita ngomong orang obesitas, tidak bisa, eee, outwork dalam artinya, olahraga sampai dia nggak obesitas, kalau makannya tidak diatur. Karena kenapa? Olahraga kita 1 kali sehari, untuk orang seperti kita. Sedangkan makan kita 3 kali sehari, makannya udah lebih banyak, gitu kan. Nggak bisa kita counter, nggak bisa kita kurangin, kita harus kurangin dari sumbernya. Sama, ini kalau misalnya kita punya kebiasaan buruk, ya harus diubah kebiasaan buruknya. Kita nggak bisa diistirahatin aja dari istirahat buruk kebiasaan buruk itu. Jadi bergerak secara konsisten untuk bisa mengatur ulang lagi semua, bisa kita reset lagi semuanya. Nah, another poll lagi, saya pengen tahu juga teman-teman di sini, kapan sih yang rasanya paling berenergi dari pagi, siang, malam, rasanya kayak, "Oh saya semangat banget nih, saya segar banget nih untuk beraktivitas." Apapun aktivitasnya, baik itu untuk langsung bekerja, itu untuk jalan kaki, itu bisa pagi, itu siang, atau sore, gitu. Sore menjelang malam, mana nih yang lebih lebih sering untuk energinya lebih tinggi, gitu. Oke, ini kebanyakan pagi ya, sebelum jam 10. Biasanya baru-baru bangun, baru minum kopi, baru sarapan tuh agak-agak seger tuh. Udara pagi juga ya. Oke, nah kenapa sih ini, berpengaruh? Ini berpengaruh untuk bagaimana kita bisa menyusun rutinitas harian kita yang realistis, ya. Jadi tadi kunci di sini adalah realistis dan akumulasi dari pergerakan kita. Nah, yang realistis itu seperti apa? Kalau kita tahu kita, orangnya pagi, ya latihannya di pagi. Ya, salah satu metode yang kita bisa terapkan adalah 3 window method atau metode 3 jendela. Ya kita katakanlah kita bagi jendelanya seperti tadi, pagi, siang, dan sore, sore menjelang malam. Nah kalau kita tahu energinya di pagi, ya kita bisa melaksanakan aktivitas kita di pagi hari, gitu. 10 menit di pagi hari. Nah kalau misalnya kita mau tambahin di siang dan sore itu masing-masing 10 menit, itu boleh banget. Nah kalau kita misalnya orang yang siang, boleh juga. Jadi siangnya yang lebih intens, bisa jadi 10-15 menit, sisanya 5 menit di sore dan, pagi, gitu. Begitu juga untuk yang orang yang sore. Totalnya kalau kita melakukan ini sudah dapat 30 menit per hari.
gitu. Dan ini boleh dilakukan setiap hari. Olahraga nggak boleh, aktivitas fisik boleh. Dan kita bahkan nggak perlu gym untuk hal seperti ini, gitu kan. Jadi semua tuh contoh-contohnya di sini ada ya, seperti jalan, berdiri, peragangan, itu semua simple ya. Kita sesuaikan dengan mana yang kita lebih berenergi. Ketika kita lebih berenergi di pagi, kita bisa melakukan lebih banyak di pagi hari. Nah, sebenarnya nggak realistis juga kalau misalnya kita bilang saya mau 1 jam di pagi hari, gitu, setiap hari. Yang bikin nggak realistis adalah setiap harinya. Kalau misalnya teman-teman di sini cuma saya mau Senin, Selasa, atau Senin, Selasa, Rabu 3 kali dalam seminggu, itu masih realistis. Kalau memang memungkinkan ya, gitu. Kalau misalnya tahu jadwalnya pagi untuk berangkat kerja, ya udah pasti nggak realistis. Nah, itu yang harus kita selalu terapkan lagi di penyusunan waktu kita. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita cari tiap hari, itu pasti akan gagal, karena pasti nantinya akan ada sibuk. Ada masa-masa kayak, oh saya bulan ini kayaknya banyak sibuk nih, banyak closingan kah atau apapun itu, ada proyek kah, nah jadi saya nggak bisa berolahraga gitu. Jadi akhirnya gagal planning kita. Akan jauh lebih baik kalau kita pakai Windows tadi, movement Windows tadi, jendela gerakan tadi ya. Kecil-kecil bisa 5-10 menit ya, kita bagi dalam 3-4 kali dalam sehari. Nah, ini yang menariknya adalah contoh yang menarik yang pernah dilakukan oleh salah satu klien saya. Dia melakukan ini waktu sholat. Ketika yang muslim ya, dia sholat 5 waktu, itu sebelum dan sesudah sholat dia plank aja 5 menit atau squat 5 menit. Bahkan nggak sampai 5 menit, cuman kayak 10 kali, 20 kali. Bayangkan kalau dalam sehari dia sholat 5 waktu, ya, dia squat 20 kali sebelum sholat atau sesudah sholat, salah satunya aja, 20, 20, 20, 20. Dalam satu hari dia dapat 100 kali squat. Akumulasinya luar biasa sebenarnya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya goalnya itu bukan harus kayak, oh saya langsung panjang, tapi 5 menit kecil-kecil gitu ya. Tapi total dalam sehari jadi banyak, itu akan jauh lebih baik. Gitu. Jadi goalnya itu kalau misalnya kita nggak punya waktu untuk berolahraga, adalah konsistensi secara bertahap dulu, bukan sesi sempurna, bukan perfect session, perfect olahraga dalam satu hari itu, gitu. Dan konsisten tiap hari akan mengalahkan gym yang mungkin seminggu sekali, gitu. Seminggu sekali dalam sebulan kita cuma dapat 4 kali, tapi kalau tiap hari kita dapat 7 kali dalam seminggu, gitu. Jadi akan jauh lebih baik kalau kita bisa konsisten dalam hal-hal kecil dalam setiap harinya. Gitu. Nah, tadi saya ngomong masalah nyelipin habit, nyelipin aktivitas kita sebenarnya seperti apa sih, itu namanya habit stacking. Kita tambahin satu aktivitas baru ke kebiasaan yang udah ada, gitu. Nah, kalau misalnya, saya tiap pagi bikin kopi, gitu. Nah, setelah saya bikin kopi, sambil nunggu kopinya masih diseduh, gitu kan, saya akan ngelakuin peregangan 5 menit, gitu. Jadi kita tambahin dengan apa yang sudah kita lakukan sehari-hari sebenarnya. Atau kalau saya dapat telepon, kalau saya sekarang sambil teleponan, saya maunya sambil berdiri atau sambil jalan, gitu. Nah, jadi ini bisa membantu banget untuk menambahkan aktivitas harian tadi. Atau setelah makan malam, tiap orang kebanyakan tiap hari makan malam ya, kecuali dia IF atau OMAD. Nah, setelah makan malam, dia mau jalan 10 menit sebelum duduk istirahat. Atau peregangan setelah makan malam, itu boleh banget, gitu. Jadi kebiasaan kita tuh udah ada, ya. Kita tinggal tambahin apa sih yang kita bisa improve dari kebiasaan ini. Ya, jadi apa yang kita udah lakukan dulu, kita tambahin dari situ. Namanya habit stacking tadi. Nah, kira-kira di sini mana nih yang kita bisa coba besok, gitu. Coba boleh direncanakan, nggak harus selalu di contoh ini ya, boleh banget kalau misalnya ada contoh-contoh menarik lainnya dan ide-ide sendiri boleh banget langsung ditambahin. Nah, bisa juga kita harus tahu untuk memilih aktivitas fisik yang tepat. Ini lebih ke intensitasnya, gitu. Jadi bukan versi ideal yang kita mau, idealnya saya adalah lari 1 jam. Tapi pada hari itu saya lagi capek, saya kemarin begadang karena banyak lembur, gitu. Ya nggak mungkin saya hari ini harus lari 1 jam, itu nggak ideal sebenarnya. Versi ideal saya itu udah nggak realistis. Jadi yang saya cocokkan adalah apa yang bisa saya lakukan hari ini. Nah, kalau energi kita lagi rendah, gitu kan, kita bisa yang ringan-ringan aja dulu, peregangan, jalan, atau olahraga mobilitas, gitu. Nah, kalau misalnya energi kita cukup sedang, ya saya cukup tidur, ya makannya oke, nah boleh banget tuh saya mungkin tambah intensitasnya, jadi lebih jalan cepat, ya latihan beban yang ringan, atau naik turun tangga di kantor. Nah, kalau misalnya energinya lagi tinggi nih, lagi semuanya sempurna, istirahat cukup, makan cukup, nggak capek, nggak ada stres, nah itu boleh tuh full exercise, lari, mau gym, mau hit, mau sport, ya sport seperti kayak tenis, padel, golf, apapun itu, sepak bola, itu boleh, gitu. Nah, aktivitas apapun di hari apapun yang kita lakukan adalah sebuah kemenangan kecil. Ini yang kita tuju, ini yang kita mau. Jadi bukan berarti kalau saya biasanya latihannya lari, terus hari ini saya cuma peregangan, oh itu berarti saya gagal. Sebenarnya nggak gitu juga. Itu adalah satu hal yang penting. Yang penting kita tahu skalanya seperti apa, intensitasnya seperti apa. Ya, kita bisa kurangin juga barrier-barrier atau yang membuat kita jadi nggak bisa maju untuk olahraga kita atau aktivitas kita. Kalau misalnya saya tahu
oh saya orangnya bosenan gitu. Terus, saya punya banyak rute yang harus saya pilih kalau saya jalan pagi gitu. Itu bikin kita jadi lebih sulit. Kalau misalnya kita memutuskan kayak, "Oh saya mau jalan satu rute ini aja, ini untuk tiap jalan pagi, jalan sorenya bisa berbeda." Nah itu boleh, itu semakin sedikit keputusan yang kita harus buat, semakin mudah untuk kita bisa lebih konsisten. Nah, selain mengurangi apa yang membuat kita stop, kita bisa tambahin juga apa yang bisa bikin kita lebih enjoy. Kalau saya jalan kaki, saya pengennya denger musik, atau saya pengen ngegosip sama temen, jadi saya ajak temen, itu bisa membantu, gitu. Jadi tambahin apa yang kita bisa bikin kita bisa menikmati aktivitas tersebut. Ya, lalu ingat, kita tujuannya adalah konsistensinya, bukan performanya pada hari itu, gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya hari itu lagi menurun ya, yang penting kita adalah tetap show up, tetap hadir, tetap melakukan, ya. Itu adalah kunci pentingnya. Nah, jadi aktivitas fisik kita tuh harus merasa mudah di minggu terburuk kita, di momen terburuk kita, kayak ini lagi proyek tapi saya masih bisa aktivitas fisik, itu akan jauh lebih baik, ya. Bukan kita susun untuk di minggu terbaik kita, kayak, "Oh saya tunggu sepi dulu, nggak ada apa-apa baru saya olahraga." Karena kalau kita bisa nyusun untuk hari terberat, gitu kan, atau hari tersibuk, artinya hari yang ringan itu udah bonus banget, gitu. Nah, ketika melewati satu hari tadi, ya pasti ini akan kejadian. Jadi tapi gimana baliknya? Baliknya adalah, peraturannya, prinsipnya jangan sampai kelewatan 2 kali, gitu. Kalau kita kelewatan 2 kali, ya ini peraturan untuk, keseluruhannya, jangan kelewatan 2 kali. Kalau lebih apalagi. Nah, kalau kelewatan 1 kali tadi adalah sebuah hal yang normal, kalau 2 kali itu adalah pembentukan pola, ada pola yang terjadi, yang itu harus kita hindarin. Nah, sesi waktu kita kembali pun harus lebih pendek, ya. Ingat tugas kita tadi adalah muncul, kita hadir, kita ngelakuin, bukan harus perfect, gitu. Intensitas sama durasinya nomor 2. Hari ini saya mau latihan 1 menit, 2 menit pun nggak apa-apa, gitu. Lalu ingetin diri sendiri, katakan pada diri sendiri juga gitu, kalau kita selesai itu lebih baik daripada sempurna, gitu. Kadang nggak selalu sesi kita bisa sempurna, misalnya saya mau lari nih, ternyata setelah saya jalan lari gitu kan, saya mulai lari, saya cuman bisa 5 menit, karena hari itu saya lagi capek, padahal saya targetnya 1 jam. Itu lebih baik saya selesaiin 5 menit daripada saya ngejar satu jam sempurna, gitu. Nah, tujuannya adalah kita siapin badan yang selalu ready untuk kita, untuk bergerak. Gitu, bukan ngejar rekornya tadi. Jadi kalau badan kita siap untuk bergeraknya ringan, ya kita lakukan yang ringan, gitu. Nah, mulai dengan yang kecil. Kalau kita mau menyusun rutinitas itu, jangan mulai selalu dengan yang besar. Yang besar malah bertolak belakang, bisa jadi kacau. Mulai dari yang kecil dulu, tapi kita bisa bangun konsistensinya. Saya pengen pilih squat 5 menit sehari, ya udah, itu kalau bisa saya capai selama seminggu, baru kita tambahin nanti, karena itu udah mulai kelihatan polanya, gitu. Jadi pola itu bukan cuma kalau kita gagal, tapi berhasil juga, gitu. Nah, lalu tadi selipkan di apa yang sudah ada, habit stacking tadi, gitu. Jadi ini mengurangi kalau saya harus punya niat. Artinya kalau saya biasanya, "Oh saya jam 12 harus squat," gitu kan. Tapi tidak ada, pemicunya, nggak ada aktivitas lain yang saya nambahin, cuma harus siapin untuk squat doang. Itu biasanya akan lebih mudah gagal. Tapi kalau saya bilang, "Oh saya kalau misalnya pas mau ke WC, saya ini deh squat 5 kali deh, baru saya jalan ke WC," gitu. Nah, sehari kita beberapa kali ke WC, nah itu udah jadi nge-habit stacking kan, gitu. Jadi nggak harus khusus waktunya. Lalu rencanakan tadi di hari terburukmu. Kalau misalnya hari terburuk udah lancar, hari terbaik udah pasti bonus banget, kita bisa ngelakuin lebih jadinya. Nah, kira-kira teman-teman dari sini saya pengen tahu juga responnya ya. Untuk 3 window, bergerak tadi, 3 movement window tadi, kira-kira pengennya lebih lebih bisa yang mana nih? Pagi, gerakannya apa, dan di jam berapa? Kayak begitu juga dengan siang dan malam. Teman-teman di sini apakah sudah punya planning gitu? Boleh di-polling, boleh diketik di kolom chat ya kalau yang ini ya, tidak kita di polling, kita ketik di kolom chat. Kira-kira maunya paginya apa, siangnya apa, malamnya apa. Nah, saya sambil teman-teman mengetik, saya sambil lanjut dulu, biar saya bisa menjawab pertanyaan nanti. Nah, ini contoh sehari-hari yang kita bisa lakukan, ya. Kalau misalnya yang kita, mungkin orang tua yang sambil kerja gitu kan, punya 2 anak kerja full time nggak sempat nge-gym. Ya tadi, 3 window movement tadi ya, pagi, siang, malam kita bisa jalan 10 menit masing-masing ketika beraktivitas sama anaknya. Kalau anaknya masih kecil banget, bisa banget main-main sama anaknya, itu sebagai bagian dari aktivitas fisik. Jangan dikasih gadget ya, jangan dikasih cuman bacain buku, kita bisa sambil jalan gendong anak, gitu. Ya malam stretching itu juga bisa. Nah, biasanya lagi-lagi tadi saya bilang, efeknya itu nggak langsung, bisa, akumulasi dulu baru nanti ada efeknya. Kayak energinya lebih baik setelah 6 minggu gitu kan, tidurnya lebih nyenyak, lebih gampang nggak gampang ngantuk atau lemes. Nah,
Contoh lainnya, misalnya kalau saya banyak kerja di depan meja gitu, saya nggak banyak, kerja fisik, kerja kantoran, commuting saya 90 menit dan banyak duduk, gitu. Nah, kita bisa saat commuting tadi berdiri di kereta atau jalan kaki 15 menit saat makan siang, gitu. Bisa tambahin stretching-stretching kecil saat, kita bekerja ya, itu di bawah 10 menit, di bawah 5 menit ya. Jalan santai sama keluarga tiap Sabtu, ya. Jadi nggak harus cuma 1 hari kerja doang, tapi weekend juga bisa. Nah, setelah dilakukan rutin, banyak efek, positif yang akan dirasakan. Sakit kepala mulai berkurang, mulai gampang fokus di sore hari, nggak gampang capek gitu ya. Berat badan juga pasti bisa ada salah satu efeknya. Ini saya udah seneng banget nih, banyak banget yang mulai menambahkan apa yang saya lakukan ini, ada yang plank 2,5 menit sehari, ada yang mau jogging di siang, jalan kaki pagi. Ini saya juga tahu ada beberapa yang sudah melakukan nih sebenarnya nih ya. Keren-keren banget. Nah, saya lanjut dulu section terakhir di webinar kita biar saya bisa menjawab pertanyaan, saya agak cepat aja ya. Kita punya strategi untuk mengubah perilaku. Nah, strategi kita itu sebenarnya adalah yang namanya, habit loop, lingkaran kebiasaan. Kenapa kebiasaan kita bisa bertahan ini adalah kuncinya adalah habit loop tadi. Ada cue, ada rutin, ada reward, ya. Cue itu adalah pemicu tadi. Apa sih yang memicu kita? Artinya bisa waktu kayak kalau saya bilang ya, jam 12, paling gampangnya kayak jam 12 kalau ada jam yang bunyi itu kan, jam yang bunyi di jam 12, itu bisa sebagai salah satu penanda waktu. Tadi pemicu itu bukan cuma masalah, waktunya aja, bisa juga kayak tadi kalau saya saya bikin kopi, saya akan squat 5 kali atau saya akan melakukan peregangan, gitu. Nah, rutinnya itu adalah yang kita mau terapin. Teman-teman di sini tadi udah banyak banget yang menjawab ya, kayak nih, sholat di masjid lebih sedikit jauh dari kantor, biar jalannya lebih enak, ya. Itu artinya waktu sholat, cue-nya adalah waktu sholat, tindakannya adalah jalan kaki ke masjid yang lebih jauh, ya. After lunch nih ada Pak Standar, after lunch jalan menuju ibadah tadi, gitu kan. Atau tepokan bulu tangkis juga bisa di sore hari. Jadi ada waktu, ya artinya tepokan bulu tangkis di sore hari. Nah, kita tambahin itu. Nah, lalu reward-nya, kadang kita ngelakuin itu kadang nggak kita pikirkan kan, kita lakuin habis itu udah lewat aja. Tapi coba dilihat setelah saya jalan lebih jauh dan balik lagi, apa sih yang saya rasain? Apakah saya lebih berenergi, saya lebih senang karena saya berhasil melakukan, itu juga perlu dipikirkan, perlu dipertimbangkan. Jadi nggak cuman kayak, ya udah cuman jalan kaki doang semua orang bisa, nggak juga gitu. Bukan bukan masalah semua orang bisa apa enggak, tapi kita berhasil menyelesaikan tugas apa yang kita mau. Gitu. Itu sebagai salah satu reward-nya. Semakin bagus reward-nya untuk kita, semakin kita sadari reward-nya untuk kita sendiri, semakin mudah kita mempertahankan habit-nya tadi. Bahkan ini kadang sebagai fitness coach saya juga merasakan seperti ini ya. Kadang saya latihan lari itu kayak mikir, ngapain sih saya lari? Gitu kan. Saya udah ada latihan lain kenapa saya lari gitu. Tapi sebenarnya kalau saya cuma mikirin untuk biar rekor tadi sempurna tadi yang nggak akan bikin saya mau lari gitu. Karena saya lebih pilih ya udah istilahnya karena saya udah ada olahraga lain, tapi saya mikir oh ini untuk kardio saya. Saya secara sadar mengingatkan ke diri saya bahwa ini untuk kesehatan saya sendiri gitu. Nah, ada beberapa strategi yang bisa membantu yaitu niat untuk implementasi, implementation intention ya. Tadi ketika ada queuing tadi ada X terjadi saya akan melakukan Y. Saya bikin kopi artinya saya akan squat. Saat ibadah saya akan jalan lebih jauh gitu. Jadi nah goalnya itu jelas apa yang kita makan A dan B, bukan yang abstrak. Abstrak itu seperti kalau jam 12 saya mau gerak, geraknya apa? Nggak tahu. Sama siapa? Nggak tahu. Nah, itu yang nggak jadi-jadi. Nah, bundling temptation ya. Apa sih yang kita mau nikmatin? Gitu. Misalnya, saya suka makan coklat. Ini contoh yang buruk sih ya. Saya suka makan coklat gitu. Saya mau makan coklat sambil jalan kaki sore. Gitu. Boleh nggak? Boleh-boleh aja saya gerak kan. Ya, untuk beberapa kasus nggak boleh sebenarnya kalau orang darah tinggi ya gula darah tinggi. Tapi saya tahu kan kalau saya cuma boleh makan coklat saya jalan gitu. Akhirnya saya punya sesuatu yang saya pengen atau oh saya mau dengerin podcast, saya demen dengerin podcast si A, tapi saya cuma boleh dengerin saat saya treadmill. Nah, itu jadinya ada yang ingin dilakukan jadinya lebih jelas dan bisa menambahkan aktivitas tadi. Lalu ada social commitment, ini sangat-sangat membantu bagi orang-orang yang nggak bisa diri sendiri nih. Kalau orang yang sangat sosial, kalau saya kasih tahu teman saya bisa ingetin, katanya lu mau lari ini, mana lu nggak lari gitu kan. Nah, itu sebagai contoh. Jadi kayak kita bisa diingetin gitu. Atau kita ikut dalam grup, saya udah ikut grup lari nih, tapi saya nggak pernah muncul, nggak enakan gitu kan. Nah, ini boleh banget dipakai. Jadi ini 3 strategi yang bisa ngebantu kita. Nah, lalu kita perlu juga sebenarnya yang namanya tracking. Tracking itu tapi nggak boleh obses ya. Jadi yang kita tracking adalah gerakannya bukan performanya. Kita tracking aktivitasnya. Kalau saya hari ini menyelesaikan 3 aktivitas. Gitu. Bukan artinya saya hari ini perfect semuanya sangat-sangat luar biasa geraknya gitu. Jadi
boleh pakai apapun aplikasi, mau pakai kalender itu boleh apapun. Review mingguan bukan harian, karena kalau harian terlalu kecil sebenarnya, kayak, hari ini cuma squat 5 kali nggak ada maknanya. Tapi coba dilihat selama seminggu. Sehari 5 kali tadi sholat 5 waktu ya, 20 kali lah katakan, 20 kali 100 dalam 1 hari. Seminggu itu 700 kali, banyak loh. Ya jadi kita reviewnya seminggu, gitu. Dan kalau misalnya kita miss 1 hari ya lebih enak, kita masih ada 6 hari yang kita bisa ukur, kita bisa review, gitu. Nah, kalau misalnya kelewat, apa yang terjadi? Ya, tanya tadi ya, pola pola tadi, apa sih yang bikin terhambat? Ya, apa barrier-nya? Apakah dari saya, apakah dari luar? Nah, jadi ini kita bisa mengubah lagi, meng-adjust lagi apa yang kita harus lakukan. Jadi daripada kita ngejudge kalau, oh saya gagal, itu tidak membantu. Nah, jadi poin pentingnya adalah susun dulu apa yang kita mau lakukan. 3 window movement tadi ya, window gerakan tadi, apa yang kita bisa tulis. Gitu, bisa kita tentukan. Tadi teman-teman di sini udah menulis, boleh banget coba tulis buku catatannya juga atau di HP jadi nggak kelupaan. Nah, ceritakan ke orang lain. Kalau misalnya ada teman yang lumayan dekat, ingetin gua dong, gua mau ini kalau tiap makan siang gitu, gua mau jalan tiap makan siang gitu. Nah, itu boleh. Atau ngajak dia sekaligus, sekalian ngegosip kayak, sekalian cerita-cerita kayak itu boleh banget gitu. Set reminder untuk diri sendiri juga untuk check in, untuk tracking tadi ya di HP. Jadi misalnya tiap 7 hari saya cek apa sih yang udah saya lakukan selama minggu ini. Nanti kita bisa lihat apakah banyak, apakah sedikit, naik turunnya seperti apa. Nah, sekarang kita udah tahu ya kalau sebenarnya movement itu bukan cuma olahraga yang bergerak ya. Ya, aktivitas fisik juga termasuk ya. Apapun, sekecil apapun yang penting konsisten ya. Energi juga didapat dari bergerak, bukan sebaliknya, bukan cuma dari duduk doang ya. Lalu kebiasaan kecil konsisten akan jauh lebih efektif daripada rencana besar atau sempurna yang tidak pernah konsisten atau tidak bertahan. Nah, kalian juga sebenarnya udah mulai gitu kan. Mulai dengan dengerin webinar ini itu menjadi langkah pertama. Kalian mulai banyak belajar ya. Kamu juga udah bisa membuat rencana karena tadi udah pada bisa nulis nih, gitu. Apa yang mau dilakukan. Tujuannya juga again bukan sempurna ya, tapi tubuh yang bisa mendukung kita untuk aktivitas sehari-hari. Saya belum tentu bisa setiap hari lari 1 jam, tapi kadang saya bisa lari 5 menit, kadang saya bisa 10 menit, bisa 30 menit, itu nggak masalah, tapi badan saya bisa lari, gitu. Bukan nggak bisa lari sama sekali. Nah, sebelum saya masuk ke Q&A ya, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang ingin diskusi, bisa banget ada yang namanya konsultasi one on one dengan coach naluri, apapun itu coachnya. Lalu kita juga ada asesmen emosional ya, yang bisa diakses secara gratis. Lalu tentunya kalau misalnya mau ngechat itu bisa banget dengan aplikasi dari website naluri, kita bisa komunikasi lebih banyak ya, dan stay in touch dengan kita dengan Facebook dan sosial media kita di Instagram boleh banget. Nah, sekarang saya mau masuk ke Q&A ya. Ini banyak banget pertanyaannya. Saya akan coba jawab sebanyak mungkin. Saya mulai dari yang pertama ya, tadi ada Pak Kusnandar dengan treadmill dan outdoor. Saya akan bilang, saya nggak bisa bilang berapa persen kalau di compare, tapi saya akan bilang lebih beneficial dari yang outdoor. Kenapa seperti ini? Karena outdoor adalah kita punya tenaga kaki akan lebih bekerja daripada treadmill. Treadmill itu kalau kita lihat yang bergerak adalah mesinnya, bukan kaki kita. Sedangkan kalau kenapa kita di luar lebih capek? Karena kaki kita yang bergerak, yang membuat kita maju. Ada traction, ada gesekan di situ dari sepatunya, dari aspalnya. Titik keseimbangan kita juga bekerja. Jadi lebih banyak outdoor sebenarnya. Jadi bisa dibilang sama apa enggak? Enggak sepenuhnya sama. Efeknya secara kesehatan bisa sama. Keseluruhan tidak sama. Gitu ya. Nah, bagaimana mengatur aktivitas fisik antara jalan cepat 1 jam dengan latihan beban? Kalau saya bilang jangka panjang, kalau kita ngomong aktivitas fisik ini bukan olahraga ya. Kalau jalan cepat 1 jam dan latihan beban adalah olahraga. Ini dua hal yang berbeda. Kalau misalnya aktivitas fisik diatur itu tadi sehari-hari yang kita sudah bahas dalam webinar ini. Tapi kalau kita bandingkan mana yang terbaik antara 1 jam dan latihan beban, saya akan pilih latihan beban. Gitu. Karena latihan beban progresinya jelas, ya Anda akan bisa dapat lebih banyak benefit daripada cuma jalan 1 jam. Latihan beban kita sudah jelas melatih otot, secara tidak langsung kardio terlatih. Jalan cepat hanya kardio, otot tidak terlatih. Gitu. Jadi lebih banyak yang kalau tidak bilang terbaik adalah latihan beban. Kalau bisa dua-duanya jauh lebih bagus. Ini tadi sudah saya jawab ya untuk treadmill. Lalu ingin olahraga dengan beban tapi challenge-nya jumlah langkah. Ini bisa disesuaikan gitu. Jadi challenge jumlah langkahnya itu sehari targetin dulu berapa, sisanya baru tambahkan dengan olahraga beban, atau olahraga beban jangan tiap hari. Karena kalau misalnya challenge kan berarti ada durasi ya. Olahraganya bebannya kita minimalisir dulu.
gitu. Jadi fokus sama langkah dulu kalau memang ada challenge. Olahraga bebannya boleh di akhir hari atau seminggu 2 kali 3 kali aja gitu. Nanti kalau mau lebih jelasnya kita boleh chat di aplikasi, nanti saya bantu untuk strateginya. Kalau kerja hampir 8 jam duduk dengan menggerakkan kaki jinjit sambil duduk, membantu otot betis nggak? Pompa jantung nggak terlalu ya, kecuali cepat banget. Tapi kalau misalnya membantu otot kaki sambil duduk, bisa kalau kita punya beban. Saya pangkuin tas yang isinya buku atau air minum yang sedikit lebih berat, itu bisa membantu gitu. Kalau sambil duduk ya, karena kalau nggak ada bebannya biasanya terlalu ringan gitu. Exercise ringan apa yang bisa dilakukan sambil duduk kerja, jam 7 sampai jam 4? Oke, ini cukup detail, nanti saya kalau Pak Kusnandar kita chat aja ya, karena, banyak banget sebenarnya yang kita bisa lakukan sambil duduk, terutama untuk core dan kaki, ya kalau tangannya kosong juga bisa pakai untuk tangan, tapi kita nanti bahas lebih lanjut di chat aja kalau untuk ini ya. Saya sedang OTW ke Bandung, pakaian olahraga sudah siap di tas, mulai jalan jogging di Bandung. Cakep. Nah, ini tadi yang saya bilang kita persiapkan ya. Bahkan kalau setiap hari pakai baju yang siap bergerak seperti saya biasanya begitu. Baju saya selalu bisa untuk olahraga. Apapun itu, baik itu celana bahan, celana jeans, celana chino, itu semuanya saya bisa pakai buat olahraga, jadi nggak ada hambatan untuk saya langsung mulai olahraga gitu. Ini kata dari Merdian juga, Arin ya, keliling di mall tapi nggak usah beli, yang penting jalan dulu, itu benar sekali. Nah, coach saya menggunakan aplikasi olahraga ketika berolahraga. Setelah akhir sesi ada notifikasi pemulihan sekian jam sebelum olahraga. Apakah wajib diikuti? Iya dan tidak, tergantung. Kalau kamu merasa sejauh ini estimasi dia pas, itu boleh diikutin. Kalau misalnya kamu merasa nggak pas, yang tahu diri kamu adalah diri kamu sendiri, kamu merasa fresh untuk latihan, latihan lagi aja lanjut. Kalau misalnya perlu lebih dari yang disarankan, istirahat lebih juga nggak apa-apa. Berangkat kerja biasa pakai sepeda motor, diganti dengan jalan kaki 1 jam, boleh banget gitu. Jalan kaki 1 jam selain dari pakai motor itu boleh banget kalau diganti, sebagai tadi ya, penggantian habit tadi. Ada kalanya saya suka ngantuk jam 10 sampai 11 pagi, apakah karena kurang olahraga atau kurang aktivitas fisik? Kalau memang sebelum tidak ada olahraga, yes bisa jadi. Ya, bisa juga karena tadi mental fatigue atau physical fatigue tadi, gitu. Jadi harus dicari tahu dulu apa nih yang bikin ngantuk. Bisa juga dari pola makan, gitu. Kalau kurang sayur, kurang protein, ini biasanya juga lebih gampang ngantuk, terutama kalau paginya banyak sarapannya hanya di karbohidrat, gitu ya. Nah, jalan 10-15 menit habis makan siang diganti dengan main tenis meja 1 jam, bisa banget, tapi hati-hati dengan tenis meja terutama habis makan siang. Karena itu cukup berat ya, karena kalau kita main kan lama-lama makin intens, takutnya pencernaannya jadi nggak enak, gitu. Jadi itu aja hati-hati. Mainlah dengan intensitas yang lebih rendah kalau memang mau main. Ini tadi untuk polling-nya, apa yang sudah melakukan, banyak-banyak banget, keren-keren banget, saya harap bisa berjalan semuanya ya. Pertanyaan lanjutan, 3 window ini bisa untuk target kesehatan lainnya kan seperti istirahat? Bisa banget, tapi usahakan yang kita lihat dalam kesehatan kita adalah seimbang antara bergerak dan beristirahat. Jangan kebanyakan beristirahatnya. Jadi kalau memang sekarang banyak fisiknya, boleh banget targetnya adalah istirahat tadi. Saya tiap jam 12 saya harus momen untuk saya sendiri selama 5 menit gitu. Atau saya makan nggak terdistract oleh pekerjaan selama saya makan, itu boleh banget gitu. Ada 2 anak kecil di rumah, 15 tahun, mainnya tepokan bulu tangkis, 1 hari setelahnya ototnya tendonnya bengkak sakit kalau ditekan. Yang kecil 11 tahun malah tidak ada masalah, main di waktu sama sebelumnya jalan keliling lapangan. Oke, ini berarti kasus untuk anaknya ya. Kalau ada cedera seperti ini, saya sarankan dulu untuk ke fisio dan ke dokter dulu untuk dicek, karena bisa aja dia ngelakuinnya terlalu ekstrim atau dia punya kondisi genetik lain seperti hypermobilitas yang bikin tendon dan sendinya lebih lentur. Jadi ini mudah cedera kalau nggak dilatih dengan latihan beban atau dengan latihan tepat. Gitu. Jadi nggak semua olahraga itu bisa baik kalau dilakukan dengan asal-asalan bisa pastinya cedera gitu. Nah, fisiologi si anak ini kan bisa berbeda. Makanya saya bilang cek dulu ke dokter atau ke fisio apa yang terjadi gitu. Jangan ditunggu sampai mereda sendiri apalagi kalau ada bengkak gitu karena lama-lama malah bisa deformitas atau berubah bentuknya dan malah efeknya bisa buruk. Jadi cek dulu ke fisio ya. Gitu. Link evaluasi bisa di-share kembali. Nah, sebentar ya. Oke, nanti akan di-share kembali link evaluasinya. Nah, ini ada dari teman-teman lain olahraga after work untuk stress release itu bisa juga gitu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah cukup lewat waktunya dari Pak Kusnandar. Berapa menit setelah konsumsi makanan berat untuk melakukan exercise agar aman di perut? Ini pertanyaan bagus. Idealnya adalah 1 sampai 2 jam.
Kalau saya sendiri biasanya menyarankan 2 jam. Jadi kalau saya mau latihan jam 6 sore dulu ya, saya biasanya makan malam di jam 4 sore. Saya makan malam jam 4, saya latihannya jam 6, malam saya nggak makan lagi. Kalau saya perlu makan di jam 12, maka latihannya di jam 3, itu paling cepat, gitu. Kalau paling paling cepat ya tadi 1 jam, kalau tergantung pencernaan kita tadi, karena ada orang yang mencernanya lebih lama, ada yang lebih cepat, gitu, jadi bisa beda-beda, tapi secara ideal biasanya 1 sampai 2 jam. Jadi bisa diperhatikan. Kalau misalnya perlu makan dan harus langsung olahraga, butuh energi, bisa dengan yang ringan dan cepat diserap dulu seperti buah-buahan, gitu. Atau minuman seperti jus, itu bisa membantu. Oke, teman-teman sekalian, ini sudah ada feedback form yang dikirim ya. Boleh diisi untuk, link evaluasinya. Terima kasih banget untuk teman-teman ini, 200 peserta di sini yang hadir ya, saya sangat senang banget untuk menjawab pertanyaan yang sangat menarik. Ya saya mudah-mudahan juga tadi kalau yang kurang terjawab bisa kita lanjutkan di chat, karena memang beberapa pertanyaan cukup, butuh jawaban yang cukup detail, yang mungkin akan kepanjangan kalau kita bahas di sini, gitu. Nah nanti, kita ngobrol lebih lanjut di chat dan see you on the next webinar. Terima kasih semuanya, salam olahraga dan salam semangat.